Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKIS Pangkal Pinang, edisi Senin 30 Mei 2022. Hari ini saya akan membahas topik terakhir dari seri yang saya bawakan setiap Senin di bulan Mei ini, yaitu menemukan manisnya rencana Allah di tengah kenyataan dunia yang keras dan pahit. Dalam episode terakhir ini, saya akan membahas satu masalah yang belakangan ini menjadi cukup sering di kalangan orang-orang Kristen, yaitu ketika ada anak-anak mereka, anak-anak orang percaya yang meninggalkan kekristenan, yang tidak tertarik lagi tentang Tuhan, apa yang harus dilakukan? Sebelumnya mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur karena kami tiba di penghujung bulan Mei, hampir setengah tahun Kau memimpin kami di tahun 2022 ini. Ada banyak hal yang indah yang kami terima, yang kami alami dalam kehidupan kami, tetapi juga ada kenyataan-kenyataan yang keras yang harus kami pikirkan, yang harus kami hadapi. Perlengkapi kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Hari ini hamba-Mu akan membahas tentang apa yang harus orang tua lakukan ketika ada anak mereka yang dulu mereka ajak ikut sekolah minggu, yang mereka ajak untuk mengenal Engkau, tapi sekarang meninggalkan Engkau, atau mereka tidak tertarik kepada kekristenan seperti yang dahulu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mengerti apa yang bisa kami lakukan. Kalau di antara pendengar hari ini mungkin kami bukan orang tua, atau kami anak-anak kami baik-baik saja mengikut Tuhan dengan setia sampai hari ini. Biarlah Tuhan kami tetap mengikuti renungan harian hari ini, agar kami tetap mendapatkan manfaat lewat pembelajaran firman-Mu ini. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Nah saudara, itulah salah satu kenyataan yang harus dihadapi oleh orang tua Kristen pada masa kini. Dan saya juga sebagai rohaniwan juga menyaksikan bagaimana ada orang-orang yang kita didik, yang kita bawa kepada kebenaran firman Tuhan, yang kita ajarkan, tetapi kemudian mereka nampak seolah-olah tidak tertarik lagi kepada Tuhan atau kepada kekristenan. Kalaupun mereka datang beribadah itu hanya satu kali, sesekali itu pun harus diajak. Padahal kita telah berupaya, para orang tua sudah mengajak mungkin selama belasan tahun membawa anak-anak mereka untuk ikut sekolah minggu. Tetapi ketika mereka sudah beranjak remaja, ketika mereka tidak bisa lagi kita awasi 24 jam, mereka bisa berpergian dengan teman-temannya, apa yang mereka lihat, apa yang mereka pikirkan tidak selalu kita mengerti. Dan kita dapati mereka dalam kondisi sekarang tidak tertarik kepada Tuhan, tidak tertarik kepada gereja, dan apa yang bisa kita lakukan. Nah saudara, saya ingin membahas ini pertama-tama dengan membahas salah satu kesalahpahaman yang cukup umum di kalangan orang tua Kristen, yaitu adanya pandangan bahwa anak-anak mereka itu akan diselamatkan, ya. Dan ayat yang sering menjadi acuan pemahaman itu, kalau orang tua selamat maka anak mereka akan diselamatkan, ada di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 30 dan 31 ya. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Jadi ini adalah perkataan Rasul Paulus dan Silas ketika mereka diselamatkan dari penjara dengan cara yang ajaib. Dan kepala penjara itu begitu ketakutan karena bagaimana mungkin seseorang yang sedang dipenjara bisa terbuka pintunya secara ajaib. Itu karena karya dari Tuhan, dari Allah kita. Dan dia ketakutan karena dia bisa dihukum mati. Tetapi dia bertanya kepada Paulus dan Silas, "Apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat?" Lalu Paulus menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Nah, ayat inilah yang kemudian sering dikutip ketika ada orang tua yang mencemaskan tentang keselamatan anak-anak mereka. Dan kemudian terbentuklah pemahaman bahwa anak-anak dari jemaat itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kita perlu membaca ayat selanjutnya, di ayat 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya.
Jadi ayat ini sebetulnya tidak mengatakan bahwa kalau orang tua selamat maka anaknya, seisi rumahnya pasti akan diselamatkan. Tapi kita melihat bahwa para rasul, yaitu Paulus dan Silas, memberitakan Injil kepada kepala penjara itu dan juga kepada semua orang yang ada di rumahnya. Jadi semua orang yang ada di rumah kepala penjara itu yang bisa mengerti firman Tuhan menjadi percaya, dan oleh sebab itu mereka juga ikut diselamatkan. Nah, memang saudara ada ayat lain yang mengatakan bahwa kalau ada istri yang pasangannya tidak percaya kepada Tuhan, hendaklah istri itu tetap tinggal bersama dengan suaminya. Kalau suaminya itu tidak mau menceraikan dia, meskipun mereka berbeda keyakinan. Dan di situ Paulus mengatakan bahwa anak-anak dari pasangan itu adalah anak-anak yang kudus, ya. Nah, tetapi saudara, kita harus hati-hati karena sekali lagi Paulus tidak mengatakan bahwa semua anak dari keluarga pasangan itu semuanya itu pasti akan diselamatkan. Dan itu memang ada masalah covenant di sana. Tetapi sekali lagi kita harus ekstra hati-hati, dan saya hanya akan mengingatkan kita bahwa ketika covenant itu diberikan atau perjanjian itu diberikan kepada Abraham, lalu kepada Ishak, dan kemudian kepada Yakub, apakah semua keturunan Yakub itu diselamatkan? Artinya apakah semua bangsa Israel itu diselamatkan? Dan kita sudah tahu jawabannya adalah tidak. Meskipun ada covenant, meskipun ada perjanjian antara Allah dengan nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi tidak semua keturunan mereka itu diselamatkan. Jadi dalam pengertian yang sama, meskipun ada covenant antara kita dengan Tuhan, antara keluarga kita dengan keluarga Tuhan, tapi itu tidak serta-merta menjadikan bahwa semua keturunan kita, semua isi keluarga kita itu pasti akan diselamatkan. Karena itu akan bergantung pada anugerah Allah dan juga bagaimana orang-orang di dalam lingkungan keluarga kita itu merespons kepada kebenaran firman Tuhan, kepada Injil Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, hal ini juga saya perlu mengingatkan bahwa bahkan di dalam perjanjian lama saja, ketika Tuhan memberitahukan tentang hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, di ayat 7 di dalam Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi Tuhan itu sudah mengerti bahwa anak-anak dari umat yang percaya kepadanya itu perlu pengajaran yang berulang-ulang, perlu ambil setiap kesempatan yang ada untuk mengajarkan mereka tentang Tuhan, tentang siapakah manusia, apakah nasib manusia kalau di luar Tuhan, dan lain sebagainya macamnya. Jadi di dalam benak Tuhan bahwa anak-anak itu adalah anak-anak yang perlu diajarkan berulang-ulang. Dan mengapa? Karena sebagai orang Kristen kita perlu paham karena adanya natur dosa dalam diri orang percaya, ya. Kita melihat bagaimana anak-anak itu ketika mereka bertumbuh semakin besar, hal-hal yang baik, perbuatan yang baik, kebaikan itu, kebajikan itu perlu diajarkan, perlu diingatkan, ya. Kalau mereka melakukan dengan baik perlu diberi dorongan lagi, pujian, hadiah. Tetapi ketika mereka melakukan kesalahan, kita perlu menghukum, kita perlu menegur, kita perlu menasehati. Bahkan kadang-kala perlu memberikan hukuman yang agak keras agar mereka jera. Dan anehnya, saudara, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat itu bisa mereka pelajari dengan mandiri, ya. Artinya mereka tidak perlu diajarkan berulang-ulang. Mereka bisa kreatif di dalam jalan dosa mereka masing-masing, dalam cara-cara bahkan kapasitas yang mungkin kita tidak duga. Bagaimana bisa anak saya seperti ini? Bagaimana anak saya bisa begitu? Tetapi ketika kita mengajarkan hal yang baik, hal-hal yang kudus, hal itu begitu butuh usaha yang keras. Dan ini membuktikan bahwa apa yang firman Tuhan katakan tentang keadaan manusia, bahwa lahir di dalam dosa, lahir dengan natur dosa, itu adalah fakta yang kita hadapi setiap harinya dalam kehidupan nyata.
Nah, jadi saudara, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Pertanyaannya, kita perlu memahami, kita perlu mencari tahu dan memahami mengapa anak-anak kita itu tidak lagi tertarik kepada Tuhan atau kepada kekristenan. Sebab kita perlu membedakan, ada anak-anak yang tetap percaya kepada Tuhan, tetapi mereka tidak tertarik kepada kekristenan. Tapi ada juga anak-anak yang sama sekali tidak lagi tertarik kepada Tuhan. Kita perlu mencari tahu mengapa, apa sebabnya. Dan ini membutuhkan waktu, perhatian yang khusus, bahkan doa yang tekun untuk Tuhan menolong kita untuk memahami situasi yang sebenarnya, sehingga kita bisa menyusun strategi apa yang kita lakukan sebagai respons. Nah, saudara, di dalam salah satu buku yang sangat penting bagi generasi kita, ada seorang hamba Tuhan yang mengumpulkan data dan dia menyimpulkan ada beberapa hal yang menjadi penyebab mengapa seorang anak bisa meninggalkan Tuhan atau meninggalkan kekristenan. Yaitu yang pertama, overprotective. Ada anak-anak yang meninggalkan kekristenan, meninggalkan Tuhan, karena merasa selama ini hubungan dia dengan orang-orang yang mewakili Tuhan, mewakili kekristenan, itu terlalu over dalam melindungi. Sehingga mereka merasa mereka tidak punya kebebasan yang cukup. Mereka begitu merasa terkekang oleh orang-orang yang mewakili kekristenan, bisa itu orang tua, bisa itu pemimpin gereja, atau bahkan mungkin guru-guru yang ada di sekolah atau di sekolah minggu. Nah, mereka merasa, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Dan kemudian mereka mengambil keputusan ketika mereka sudah bisa mandiri, tanda petik ya. Mereka bisa naik motor, bisa naik mobil, maka mereka melalang buana mencari tahu tentang kehidupan ini dengan segala kenikmatannya. Yang kedua adalah selama ini hubungan dengan orang-orang yang mewakili kekristenan adalah hubungan yang dangkal. Hubungan yang dangkal itu bisa berarti dua. Yang pertama, secara emosional tidak ada keterikatan, tidak ada kasih yang dirasakan, ya, tidak ada empati, simpati, ya, apa bedanya dua itu? Tapi pada poinnya adalah tidak ada keterikatan emosional. Atau yang kedua, dangkal yang kedua, yaitu ketika mereka mendengarkan pelajaran firman Tuhan, penguraian firman Tuhan, mereka merasa apa yang disampaikan itu terlalu dangkal, ya, terlalu abstrak, terlalu klise, terlalu mengulang-ulang setiap minggu, setiap hari seperti itu saja. Ya, kita perlu juga mengawasi ajaran kita, baik itu sebagai orang tua atau seperti saya sebagai rohaniwan. Apakah saya mengajarkan sesuatu itu terlalu dangkal? Tentu juga kalau terlalu dalam, tidak semua orang bisa mencernanya. Tetapi banyak anak muda meninggalkan Tuhan, meninggalkan kekristenan karena merasa apa yang mereka dapatkan selama ini terlalu dangkal. Ya. Yang ketiga, yaitu merasa bahwa kekristenan itu anti ilmu pengetahuan. Dan ini ada kaitan dengan poin yang kedua tadi, anti ilmu pengetahuan. Bagaimana dengan penemuan-penemuan terbaru yang dinyatakan oleh para ilmuwan? Misalnya bahwa alam semesta ini usianya miliaran tahun. Lalu ketika ditanya kepada hamba-hamba Tuhan atau kepada guru sekolah minggu atau kepada orang tua, mereka tidak bisa menjawab dengan cukup baik atau cukup memuaskan atau cukup logis. Ya. Nah, tentu hal-hal ini adalah hal-hal yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pikirkan, ya. Kita perlu belajar teologi, makanya kita perlu bertumbuh dalam pengetahuan kita, selain cinta kasih kita kepada Tuhan, selain bertumbuh dalam perilaku dan kekudusan kita, tetapi dalam pengetahuan pun kita perlu bertumbuh, saudara. Jadi ada anak-anak muda yang meninggalkan kekristenan karena menganggap orang-orang yang mewakili itu anti pada ilmu pengetahuan. Keempat, bahwa kekristenan itu nampak represif. Represif itu maksudnya menekan, ya, menekan kebebasan, menekan kebebasan untuk berekspresi. Ya, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Kreatif sedikit mencuri kemuliaan Tuhan.
Sehingga mereka merasa kekristenan itu tidak bisa menampung atau menyalurkan bakat atau hobinya, atau bahkan beberapa orang bisa merasa bahwa kekristenan itu tidak sesuai dengan karunia-Nya, ya, walaupun cukup ironis karena karunia itu berasal dari Tuhan. Tapi mereka melihat bahwa kekristenan itu represi. Saya ingat ada satu kisah nyata bagaimana ada sepasang hamba Tuhan yang keluar dari gereja tempat mereka melayani, bukan berarti meninggalkan kekristenan, tetapi alasan mereka meninggalkan gereja tempat mereka melayani sebelumnya itu karena ketika mereka ingin menolong orang-orang miskin, menolong kaum-kaum yang terpinggirkan, mereka merasa gereja tempat mereka melayani itu terlalu lambat, ya. Dan ini saya ceritakan untuk memberi ilustrasi kepada saudara seperti apa represif itu. Ya, mereka merasa, masa mau menolong si A, si B yang sudah jelas membutuhkan bantuan, masih perlu menunggu rapat, ya, masih menunggu perdebatan ini dan itu, dan akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dan mereka mereka mendirikan sebuah usaha agar mereka bisa lebih cepat dalam hal menolong orang-orang yang ingin mereka tolong. Dan saya ceritakan ini untuk sekali lagi memberi kita ilustrasi apa itu sikap yang represif. Kadangkala kita mungkin tanpa sadar kita bersikap represif kepada orang-orang tertentu sehingga mereka menjauh dari kita dan pada gilirannya menjauh dari Tuhan atau kepada kekristenan. Yang kelima yaitu mereka merasa bahwa kekristenan itu eksklusif. Nah, ini adalah topik yang cukup sensitif, saudara, karena kita di gereja sering mendengarkan bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan, di luar Injil mereka yang tidak percaya kepada Tuhan akan binasa. Dan saya mengaminkan 100% akan doktrin ini. Tetapi ajaran ini kalau kita tidak imbangi dengan penjangkauan, kita tidak imbangi dengan cinta kasih yang mendalam kepada jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan, maka sebagian orang akan merasa bahwa kekristenan itu eksklusif, ya. Merasa curiga kepada saudara-saudara yang berbeda agama, merasa mereka itu musuh kita dan kita ini musuh mereka dan lain sebagainya macamnya. Sehingga ada sebagian orang merasa kekristenan itu eksklusif, tidak cocok dengan diri mereka, dengan pemahaman mereka, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjauh. Dan yang terakhir, yang keenam, bahwa kekristenan itu mempromosikan kesempurnaan. Dan ini sekali lagi adalah sebuah pemahaman yang perlu kita hati-hati. Kita memang dituntut Allah untuk kudus sama seperti Dia adalah kudus. Tetapi, saudara, kita juga harus mengerti apa yang di dalam teologi disebut dengan sudah dan belum, already and not yet. Kita itu sudah dikuduskan oleh Kristus karena penebusannya itu sempurna. Tetapi kita itu belum mencapai titik yang dimuliakan, ya, atau kita mencapai sempurna itu. Karena itu baru akan terjadi ketika Yesus datang kembali memberikan kita kebangkitan dengan tubuh yang baru, dan di sana tidak ada lagi dosa dan lain sebagainya macamnya. Selama kita hidup di dalam dunia ini, sebelum kita pulang ke hadirat Allah muka dengan muka, maka kita tidak akan bisa sama sekali tanpa dosa, tanpa celah. Walaupun hal itu dimandatkan oleh Tuhan, ya. Nah, inilah yang kemudian dirasakan oleh sebagian anak-anak muda bahwa kekristenan itu terlalu menuntut kesempurnaan. Apalagi kalau kita di dalam kehidupan kita bergereja, kita sering memberi kritikan atau masukan. Kritikan atau masukan itu tentu saja maksudnya adalah baik, ya. Namanya juga kritikan atau perbaikan. Teguran itu adalah untuk membenarkan, untuk memperbaiki, ya, tentu motivasinya baik. Kita mempercayai hal itu. Tapi kadang-kala kalau kita tidak memperhatikan cara, mungkin intensitas, dan lain sebagainya macamnya, sehingga membuat kesan bahwa menjadi orang Kristen itu harus sempurna.
Dan tentu ini bertolak belakang dengan ajaran dasar dari kekristenan bahwa kita semua adalah orang berdosa, kita tidak bisa diselamatkan karena perbuatan kita, hanya melalui karya Yesus Kristus. Dan kita berbuat baik, karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita ingin menjadi sempurna, sama seperti Allah yang sempurna, dan Dia memberi kita kekuatan. Tetapi kita harus sadar bahwa kita tidak akan bisa mencapai kesempurnaan itu. Hanya Allah yang sempurna. Nah, jadi saudara, dengan melihat sekitar 6 alasan kenapa orang-orang muda itu bisa meninggalkan Tuhan atau meninggalkan kekristenan, maka kita bisa memperbaiki di area mana kita mungkin keliru. Dan yang terakhir, yang ketujuh, walaupun tidak ada di buku ini, memang ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan atau kekristenan karena memang mereka, bukan ada yang salah dari pihak kita atau dari pihak kekristenan. Tentu saja saya tidak ingin kita seperti membela diri begitu ya, tetapi kita harus mawas diri. Tapi ada kalanya di mana kita sudah berusaha yang terbaik, ya, kita sudah mencucurkan air mata, kita sudah mencucurkan keringat, bahkan sumber daya kita untuk orang-orang ini, untuk anak-anak ini. Tetapi mereka kemudian tetap meninggalkan Tuhan. Ya. Seperti ilustrasi dari Tuhan Yesus, seperti ayah dan anak bungsu yang durhaka, yang meninggalkan ayahnya. Ayahnya begitu baik, ayahnya begitu pengertian, ayahnya begitu menyediakan. Tetapi dasar anaknya ini yang ingin mencari kesenangan dunia ini, yang meninggalkan ayahnya. Nah, puji Tuhan, dalam kisah itu, anak itu kemudian menyesal dan bertobat. Tapi kita harus ingat dalam realita yang keras dan pahit, tidak semua orang yang meninggalkan Tuhan itu kemudian bisa kembali. Tentu kita jangan kehilangan harapan. Selama anak itu masih hidup, selama orang itu masih bernafas, terus kita doakan, terus kita nyatakan kasih, terus kita menjadi teladan, kita menjadi contoh yang baik. Dan semoga Tuhan beranugerah kepada mereka. Jadi saudara, saya akhiri seri ini dengan mengajak kita kembali berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau ingin memakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain, termasuk kepada generasi-generasi yang akan meneruskan kehidupan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Tugas kami adalah menjadi saksi, mengajarkan, menjadi teladan, dan tolonglah kami Tuhan untuk melakukan semuanya ini dengan sebaik mungkin, dengan kuasa daripada-Mu, dengan hikmat dan kekuatan daripada Engkau ya Tuhan. Dan tolonglah kalau di dalam keluarga kami ada anggota keluarga, baik itu anak atau pasangan atau orang tua yang masih jauh dari mengasihi, mengenal Tuhan, atau apalagi mengikut Engkau. Tolonglah ya Tuhan, agar kami melakukan apa yang bisa kami lakukan, dan kami tetap sabar menantikan karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian saudara, kita berjumpa kembali di seri yang baru di bulan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.